Oke, kita lanjut berikut tentang banyaknya, oh sorry ya, di bagian atas dulu ya sebelumnya. Oke, tadi kita sudah melihat perbedaan dari simbol yang digunakan untuk menyatakan himpunan bagian, di mana ada namanya hanya himpunan bagian saja, ada yang himpunan bagian sejati. Nah, sekarang kita akan melihat banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, kita bisa menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan rumus yang pasti sudah pernah dilihat, yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Nah, contoh misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A di sini anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, apa-apa saja yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A ini, atau kemungkinan-kemungkinan dari himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Satu catatan yang penting yang pertama adalah himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong, perlu diingat kembali, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi itu otomatis ya. Yang kedua, maka kita perlu mencari kemungkinan-kemungkinan dari himpunan bagian yang bisa tercipta dari himpunan A ini. Ya, yang pertama berarti dirinya sendiri ya. Ingat bahwa anggota himpunan yang anggota-anggotanya tepat sama dengan himpunan tersebut yang merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. 1, 2, 3, terus ada lagi kemungkinan lain 1 dengan 2 saja, 1 dengan 3, terus 2, 3, nah, otomatis sendiri-sendiri juga ya, himpunan yang cuma beranggotakan 1, beranggotakan 2, dan beranggotakan 3. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari himpunan bagian dari himpunan A. Sehingga kalau kalian boleh coba nanti kalau misalkan anggota suatu himpunan hanya 2 atau 4, 5, dan 6, dan seterusnya, nanti kita akan menemukan pola bahwa rumus untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan itu adalah 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya anggota. Nah, lihat di sini kalau anggotanya 3, maka himpunan bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi silakan dicoba yang lain kalau mau membuktikan ya. Oke, berikut ada yang namanya superset atau superhimpunan. Ini kebalikan dari himpunan bagian sebenarnya. Jadi kalau misalkan, kalau saya punya seperti tadi ya, A merupakan himpunan bagian dari B, maka dengan sendirinya B ini adalah superset atau superhimpunan dari A, kebalikannya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik kalau menemukan menemukan simbol, ya dilihat simbolnya baik-baik, apakah dia terbukanya ke kanan atau terbukanya ke kiri gitu ya. Kalau simbolnya seperti ini berarti A ini yang himpunan bagian dari B. Nah, kalau tulisannya seperti ini, B superset dari A, atau ini juga maknanya sama, A himpunan bagian dari B. Ini juga A himpunan bagian dari B, atau yang kata lain B adalah superset atau superhimpunan dari A. Oke. Kalau tulisannya seperti contoh yang di sini, A superset dari B, berarti ini artinya B yang himpunan bagian dari A. Jadi maknanya sama, hanya penulisan simbolnya yang berbeda. Jadi kalau dituliskan seperti ini berarti A inilah yang lebih besar lah, intinya ini ingat ya. Dia yang himpunan yang besar, B ini yang masuk himpunan bagian dari A. Oke. Selain itu, untuk yang himpunan bagian sejati atau proper set juga sama ya, ada. Jadi kalau tadi misalkan saya tulis A himpunan bagian sejati dari B, maka ya kebalikan untuk proper supersetnya atau superset himpunan sejatinya berarti B proper superset dari A gitu ya. Jadi perlu diingat. Jadi ini yang himpunan bagian sejatinya dari B, berarti B ini yang besar, oke. Dan kalau dituliskan dengan model seperti ini berarti B ini yang supernya, supersetnya, proper supersetnya. A ini yang merupakan himpunan bagian proper dari si B. Jadi ini hanya penulisan simbol tapi maknanya ini sama ya. Kalau tulisnya seperti yang di sini contohnya ya berarti kalau A-nya itu yang proper superset dari B,
Oke, maka maknanya ini adalah B merupakan himpunan bagian sejati dari A ya. Berarti yang besar ini yang A, sedangkan B ini yang masuk himpunan bagian sejati dari A. Nah, maknanya ini juga sama dengan ini ya, kalau saya punyanya yang ini, yang A, superset, proper superset atau super himpunan sejati dari B, atau di mana B merupakan himpunan bagian sejati dari A, ini kan maknanya untuk yang ini ya maknanya sama dengan ini yang di atas ya, himpunan biasa ya, himpunan bagian dari B, dia merupakan A, ini merupakan superset dari B, di mana A-nya tidak boleh sama dengan B, ya kan? Itu sudah dibahas ya sebelumnya di proper atau himpunan bagian sejati, di mana proper set atau himpunan bagian sejati itu ya minimal satu anggotanya tidak ada di dalam himpunan bagiannya ya. Jadi kalau untuk yang proper superset atau super himpunan sejati itu maknanya ya kalau A proper superset B, maka A itu adalah superset dari B dan A tidak boleh sama dengan B. Oke, macam-macam himpunan. Yang terakhir ini adalah himpunan kuasa atau power set. Merupakan himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi bedanya di sini, ini istilahnya ya kalau mau kita lihat himpunan dalam himpunan ya. Jadi dia menuliskan di sini semua himpunan bagian dari suatu himpunan, itu namanya himpunan kuasa. Oke, tadi seperti tadi kalau saya punya suatu himpunan dengan 3 anggota, maka himpunan bagiannya kan ada 8 kan. Nah, 8 himpunan bagian itu dituliskan dalam satu bentuk himpunan. Nah, jadi himpunan kuasa dari si A ini yang di bawah ini. Nah, ini. Oke. Bisa dilihat ya di sini ya. Himpunan kuasanya itu adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 3, anggotanya 4, 5, 3 dan 4, 3, 5, dan seterusnya sebanyak 8 juga. Jadi rumusnya untuk menentukan lambang dari suatu himpunan kuasa itu P. Nanti disesuaikan dengan nama himpunannya. Kalau himpunannya B, namanya berarti PB. Nah, rumusnya juga sama dengan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, karena himpunannya adalah himpunan-himpunan bagian kan, jadi tetap 2 pangkat banyak anggota himpunan. Bedanya ya di sini kalian harus menemukan atau menuliskan semua himpunan bagiannya. Kalau tadi yang kalau hanya menentukan banyaknya himpunan bagian ya hanya banyaknya saja, tapi kalau untuk menentukan himpunan kuasa berarti harus dituliskan semua himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan.